Bab 108, Sifa penolongku, kata Ilham. Acara perhelatan pernikahan Ustadz Gala dan Dr. Akira sudah selesai dilaksanakan, sehingga malam ini masih berada di kediaman Pak Nizam, ayah dari Akira. Keduanya melepas penat dan lelah. Memang keduanya sudah saling sentuh dan cium-cium, namun untuk malam pertama yang sesungguhnya mereka belum melakukan itu. Sehingga Akira mempersiapkan malam indah mereka, ketika hiasan mawar menghiasi ranjang mereka. Sementara Gala masih bicara dengan Pak Nizam di ruang tamu, sebelum hari larut, rumah mewah yang hanya dihuni oleh Pak Nizam dan dua pembantu dan sopir pribadi Pak Nizam. Akhirnya kalian sudah resmi menikah di hadapan penghulu. Ayah cuma pesan, jagalah Akira dengan baik. Karena Akira seorang dokter, ketika kamu sakit, katakan saja, Akira paling sedih ketika dia bisa menyembuhkan orang lain. Tapi justru dia nggak bisa menyembuhkan orang terdekatnya, nasihat Pak Nizam. Insya Allah, saya akan berusaha terbuka soal apapun. Ngomong-ngomong, kalian jadi nggak tinggal di Jujukan. Kenapa kalian nggak tinggal di sini saja sih? Saya masih harus mengajar, Pak Nizam. Saya tahu, Gala, saya nggak masalah akan hal itu karena kamu seorang guru pondok. Maksud saya setidaknya sempatkanlah berkunjung paling tidak seminggu sekali ke sini, toh Ponpes nggak begitu jauh dari sini. Insya Allah kami akan mengusahakan untuk mengunjungi Pak Nizam. Panggil ayah saja, kan kamu sudah resmi jadi menantu ayah. Iya ayah, nah gitu dong, sekarang kamu istirahat saja. Siapkan malam pertama kalian dan berikan ayah cucu yang banyak, ujar Pak Nizam. Baiklah, amin, saya permisi ke kamar dulu ayah. Iya silakan, sehingga Gala melangkah menghampiri bidadari surganya di kamar pengantin. Nampak suasana sudah syahdu malam ini, beberapa scented candle menghiasi suasana. Kamar yang temaram. Gala yang belum melepaskan beskapnya hendak mandi dan mengganti pakaiannya. Namun kedatangan Akira dengan lingeri membuat Gala susah payah menelan selaiva. Mata Gala terbelalak. Masya Allah, padahal sebelumnya hanya menggunakan daster dan piyama saja. Kenapa malam ini malah pakai lingeri? Sepertinya Akira memang ingin memberikan kejutan untuknya. Kenapa Bi? Kalau nggak cocok biar aku ganti aja. Jangan sayang, cocok kok, cocok banget hehe. Bisa amal soli bantu mas bukakan beskap ini. Bisa Bi, ucap Akira sehingga menghampiri suaminya saat ini, membantu membukakan beskap dan prentelan lainnya, sehingga tinggal kaos dan celana pendek yang melekat di tubuh suaminya. Ya udah Bi, bersihkan diri dulu, ya, iya sayang. Setelah membersihkan diri, maka Gala kembali menghampiri istrinya saat ini. Tampak Akira sudah menyambutnya di ranjang dengan senyum merekah. Dan saat ini Gala mendatangi Akira dan deru napas keduanya saling menghembus kasar seperti melepaskan rasa yang membelenggu. Ketika sudah benar-benar resmi setelah sebelumnya pernikahan mereka hanya di depan penghulu secara tertutup. Gala memegang kedua belah pipi Akira dan mendoakan di ubun-ubun Akira, doa hendak berjima. Selain doa itu, Gala juga menyelipkan harapan-harapan manis akan malam pertama mereka yang akhirnya sudah halal, setelah resmi menyandang status pasutri. Assalamualaikum istriku, waalaikumsalam Bi, suami brondongku. Entah kenapa setiap kali Akira mengatakan brondong Gala jadi ingin terkekeh. Hehehe, emang lucu, Akira mengernyit. Enggak kok. Bi, gimana perasaan Bi saat ini? Bi bahagia, sangat bahagia. Makasih mau menerima Bi apa adanya. Abisnya kan aku juga ada rasa sama kamu, Bi. Karena niat Bi baik ya, nggak masalah meski Bi brondong. Tuh kan bilang Bi brondong lagi. Maaf deh, kan emang kenyataan Bi itu bronis hehe. Ucap Akira seraya menangkup wajah Gala merasa gemas. Iya deh, iya. Sehingga setelahnya Akira menidurkan kepalanya di dalam pelukan Gala. Gala juga mencium ubun-ubun Akira seraya membacakan doa.
doa hendak berjima, selain doa akan berjima, terselip doa yang baik untuk istrinya supaya kehidupan mereka diliputi kebahagiaan dan Akira bisa bersyukur memilikinya. Setelahnya Gala menarik tubuh Akira kembali dan keduanya saling menautkan kecupan. Hingga tangan Gala perlahan melepas tali lingeri yang terikat di bahu Akira hingga ketika terlepas Gala mulai menyalurkan hasratnya saat ini, menyesap dan meremas pucuk kembar sehingga Akira merasa menggelinjang geli, kemudian, setelah itu beralih menuju ke bawah sana dan saling memuaskan secara bergantian. Fiuh, alhamdulillah, lelah Bi, lelah ya, mau gantian enggak? Aku ngantuk Bi, resepsi kita tadi baru selesai sore loh. Iya Bi tahu, penting Bi udah dapat untuk malam ini pemanasan dulu, ya? Siap Bi, sahut Akira sehingga keduanya kini tidur saling memeluk dan terlelap dalam temaram. Sementara itu, malam ini Siva sedang mengaji bersama Ilham. Ilham memaknai dan menerangkan akan kandungan dari ayat Al-Quran yang mereka kaji saat ini. Setelah selesai maka Siva bertanya sesuatu pada Ilham, namun bukan soal kandungan dalam Al-Quran yang mereka kaji saat ini. Mas, iya sayang, gimana rasanya jadi ustadz dan punya istri kayak aku? Bersyukur karena bisa jadi ustadz dan bersyukur juga bisa punya istri kayak adek. Mas pernah nggak merasa bosan sama aku? Nggak, Mas nggak pernah bosan, malah makin hari makin sayang sama adek. Kalau suatu hari Allah memisahkan kita karena keadaan apakah Mas akan bersabar? Ilham langsung pias ketika Siva menanyakan hal itu, justru ia mengabaikan dan tak menjawab sepatah kata pun. Mas jawab, Mas nggak mau pisah sama adek sampai kapanpun, bahkan meski kejadian kemarin menimpa Mas lagi, Mas akan mati hanya untuk setia sama adek, jawab Ilham dengan emosional. Jangan bicara soal kematian Mas, abisnya dek, Mas itu sebenarnya paling cuek soal cinta. Tapi kalau Mas serius Mas nggak mau banyak omong, pasti Mas langsung lamar, jadi buat Mas hanya adek, cukup adek saja. Not, jangan tanya soal poligami, karena itu nggak akan pernah Mas lakukan. Iya sayang, gitu aja ngambek si hehe, lirik Siva dengan senyuman seraya mencubit pipi Ilham. Abisnya adek nih, nanyanya yang gak-gak aja. Yang gak-gak apa yang iya-iya? Canda Siva. Kamu nenye, dan Ilham malah absurd. Kamu bertenye-tenye hehehe, sambung Siva seraya refleks memukul lengan Ilham seraya cengengesan. Menye-menye hehe, sambung Ilham, itu mah Mas yang menye-menye? Mas emang gak bisa berantem loh, apa itu dikategorikan menye-menye, cetus Ilham? Kamu nenye lagi hehehehe, goda Siva sehingga Ilham menghela napas akan sikap istri kecilnya itu. Tahu adek mah nggak selesai-selesai nanti hehehe. Mereka malah cekikikan tak jelas saat ini, keduanya memang kompak ketika diajak bersenda gurau. Ilham selalu berusaha mengimbangi sikap Siva yang masih sangat muda, ya gadis berusia 19 tahun yang ceria dan badas. Setelah itu, mereka tidur saat ini. Siva mengeloni Ilham dengan erat. Ilham masih terjaga ketika Siva semudah itu tertidur karena acara nikahan tadi cukup melelahkan baginya. Nggak terasa udah 7 bulan sayang, sebentar lagi istri kecilku akan jadi ibu muda, semoga setelah ketiga anak kita lahir, nakalmu hilang ya, harap Ilham seraya mencium kening gadisnya. Sepertiga malam, kembali terlaksana malam ini. Sehingga Nasya antusias membangunkan Ilham, semangatnya 45 karena sejak Ilham mengalami kemalangan kemarin, Siva berjanji untuk jadi istri yang lebih soleha lagi. Terlebih akan ungkapan hati Ilham yang rela meregang nyawa demi mempertahankan pernikahan mereka. Tak perlu melakukan hal itu, cukup Ilham menjaga dirinya menemaninya dengan setia dan tak pernah meninggalkan dirinya. Itu sudah lebih dari cukup. Mas, ayo tahajud, mandi ya? Iya, aku udah mandi. Adek jadi makin rajin nih sekarang.
kayaknya pengaruh tinggal di pondok jadi menular ya kedisiplinannya. Karena Allah, karena Mas, karena Abi, aku udah gagal jadi santri tapi aku nggak mau gagal jadi istri soleha Mas. Alhamdulillah, ya udah Mas mandi dulu ya, adek nunggu dulu ya. Iya Mas, Nasya menunggu Ilham saat ini. Sehingga setelah selesai mereka beranjak ke aula untuk melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam ini. Usai sholat mereka kembali ke jujukan lagi, namun ketika berjalan menuju ke jujukan, Ustadz Malik datang mengajak Ilham menuju ke kamar tamu untuk membahas soal kegiatan belajar mengajar karena akan tiba kurikulum baru. Kenapa harus di kamar tamu, Ustadz? Tanya Ilham dan kini membiarkan Sifa duluan ke jujukan. Loh kan biasanya juga di sana, saya garis bawah kalau di ruang guru saja gimana? Mas Ilham trauma ya? Bukan trauma. Namun kalau selain di tempat itu bisa kan? Bisa kok, ya sudah, nanti ya abis makan pagi saja. Iya Ustadz, sahut Ilham sehingga berjalan menuju ke jujukan lagi. Mas Ilham seperti trauma ya karena kemarin Mas Iqbal menganiayanya di sana, monolog Ustadz Malik kemudian beranjak ke jujukan lagi. Sementara itu Ilham kembali menyusul Sifa yang ternyata sudah pulas kembali. Ilham pun ikut duduk di ranjang meraih Al-Qurannya dan membacanya. Ya Allah, apa saya trauma, tapi rasanya nggak suka jika harus ke kamar tamu itu lagi. Sementara itu berita soal penganiayaan yang Ilham alami baru sampai ke telinga para orang tua, sehingga ada rasa kecewa yang terbesit di hati Umi Aisyah dan Abi Bahrun karena mereka tak langsung diberitahu ketika Ilham sempat sekarat kemarin. Sehingga pagi ini, tanpa sepengetahuan Sifa dan Ilham para orang tua sudah datang dan mengucap salam di jujukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek, Umi Aisyah sama Umi Hana beserta para abi kecewa sama kita karena baru tahu soal kejadian yang menimpa Mas kemarin. Duh, pasti marah nih, lagian saking paniknya sampai lupa kasih tahu. Ucap Sifa sehingga membuka pintu mempersilakan para orang tua duduk meleseh di tikar saat ini. Gimana ceritanya bukannya dulu kamu ditolak, terus kok katanya dituduh guna-guna. Apa benar berita itu? Tanya Umi Aisyah. Fitnah Umi, jangan ceritakan itu lagi Umi, kepala saya jadi sakit, lirih Ilham. Setidaknya ceritakan kronologinya, biar kita bisa tuntut Mas Iqbal dan keluarganya. Mas Iqbal sudah melakukan masa penahanan selama 20 hari, Mas Azlan sudah mengurus semua, tinggal persidangan saja. Terus, gimana akhirnya bisa tertolong? Tanya Abi Lukman. Sifa yang menolong saya, maaf Abi, harusnya saya yang melindungi Sifa, malah sebaliknya. Saling melindungi Mas. Hidup itu bukan seperti di novel-novel yang awalnya nggak bisa berantem jadi berubah superhero. Abi paham, Sifa ini emang kalau berantem nggak usah diragukan lagi, sempat mau diangkat jadi ketua gangster. Untung ketahuan Abi, kalau nggak lama-lama jadi mafia hehe. Kelakar Abi Lukman yang selalu menggoda anak gadisnya. Ketua gangster, mafia, Sifa mengernyit, Abi mah, bukannya dialem-alem kan nggak enak ada Umi Aisyah sama Abi Ayas hahaha. Jangan dengerin Abi ya Umi hehe, ucap Sifa pada para orang tua, sehingga mereka terkekeh karena ucapan Sifa. Terus kondisimu gimana sekarang? Tanya Abi Bahrun. Alhamdulillah udah lebih baik, Bi. Sahut Ilham, syukurlah.